Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat pastinya. Kalau nggak sehat kan sudah nggak sampai sini gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau kegiatan apa? Belum ya. Belum tahu semuanya? Belum. Belum tahu ya. Intinya tadi Bapak kan cuma suruh kumpul gitu aja ya. Iya. Sebelum kita lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Ya, jadi hari ini nanti Bapak akan mengadakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang pernah tahu bimbingan kelompok? Belum. Sama sekali. Belum. Ketika SMP juga belum pernah melakukan. Belum, Belum Pak. semuanya. Oke. Belum. Jadi nanti mungkin akan Bapak jelaskan dulu karena nanti pastinya akan ada mulai dari kegiatan awal seperti apa, kemudian masuk ke kegiatan inti, kemudian nanti kita masuk ke pembahasan kita. Jadi nanti sebelum kita ke pembahasan dulu, kita perkenalan dulu. Ada yang belum kenal saya? Sudah. Kalau yang belum kenal itu berarti nggak tahu BK-nya ya. Jadi kita mungkin saya belum benar-benar begitu kenal dengan kalian. Nanti kita perkenalan satu-satu dulu, mulai dari Mas Noval ya. Perkenalkan, nama saya Noval Haris Pratama. Panggilannya? Panggilannya Noval. Noval. Ya. Saya Eko Budianto, biasa dipanggil Eko. Saya Finan Fitriana, bisa dipanggil Afina. Saya Nelita Sari, biasa dipanggil Nanda. Saya Ajeng Sekar Tanjung, biasa dipanggil Ajeng. Saya Dwi Fajar Saputra, biasanya dipanggil Fajar. Saya Niko Vizianto, bisa dipanggil Niko. Saya Taufik Irmawan, biasa dipanggil Pak. Taufik. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan, jadi di dalam bimbingan kelompok itu sebenarnya kita ada beberapa topik yang bisa kita bahas. Tapi sebelum kita bahas dulu, kira-kira Bapak mau tanya, permasalahan kalian di kelas itu biasanya apa sih? Yang biasanya kalian jadi tidak bisa mengikuti pelajaran, atau mungkin ketika ada pelajaran misalkan matematika atau mungkin bahasa Indonesia atau yang lain, kalian tidak bisa benar-benar memahami isi dari materi itu, kira-kira biasanya permasalahannya apa? Ya, Kurang konsentrasi, Pak. kurang konsentrasi. Terus yang lain? Faktor dari teman. Teman, kenapa biasanya teman itu? Ngajakin gojek terus lah. Ya, oke, ya. Pak lapar kadang, Pak. Well, oke. Sama. Ngantuk, Pak. Betul, oke. Iya. Mas Ya, Eko? jadi sama Pak. Sama, ya. Sama. Oke, jadi kadang juga karena temennya berisik, terus karena mungkin awal pagi belum sarapan akhirnya jadi ngantuk, lapar, terus tadi karena juga nggak bisa konsentrasi mungkin juga faktornya banyak. Nah, sebenarnya ada dua topik, yaitu yang pertama topik bebas dan topik tugas. Kalau misalkan topik itu bebas, karena bebas mau hari ini yang mau dibahas apa, nanti kita sepakat bareng-bareng. Tapi karena ini juga Bapak melihat ternyata di dalam kelas itu banyak sekali permasalahan karena konsentrasi kalian kurang dalam mengikuti pelajaran. Jadi topik kita itu ya itu tadi topik tugas, dan yang akan kita bahas adalah tentang konsentrasi belajar. Nah, kira-kira sebelum kita lebih jauh membahas tentang konsentrasi belajar, kira-kira kalau kalian memahami tentang konsentrasi belajar itu apa sih? Kira-kira Konsentrasi. konsentrasi belajar. Ada yang tahu? Ya, ayo, salah satu. Mungkin konsentrasi itu adalah di mana kita bisa terfokus pada satu hal yang sedang kita hadapi. Oh gitu, ya. Yang lain? Yang Ada lain? lagi? Intinya fokus ya. Konsentrasi berarti harus. Fokus Oke. terhadap satu. Nah, kenapa ini kok kayak lemes-lemes ini? Ya, enggak apa-apa. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan, jadi nanti saya punya permainan ice breaking, lebih ke kayak gimana biar kita lebih semangat. Jadi nanti permainannya itu suara tembakan. Jadi nanti ketika Bapak bilang suara tembakan, nanti kalian jawab door seperti itu. Suara tembakan door gitu. Terus nanti yang kedua suara tembakan door gitu juga. Terus yang terakhir suara tembakan door gitu. Coba dulu ya yang pertama ya, oke? Iya, Pak. Suara tembakan. Door. Suara tembakan. Door. Suara tembakan. Oke, nanti terus yang kedua suara basoka. Nanti suaranya boom. Nah, nanti instruksinya sama kayak yang di awal. Jadi boom terus nanti boom. Terus yang terakhir suara tusukan. Nanti ketika suara tusukan juga sama.
Tapi nanti yang terakhir ada diperpanjang, diperpendek, sama yang terakhir dinikmati. Nanti ketika dinikmati kalian sambil rebahan gitu. Paham ya? Kita coba dulu. Oke. Suara tembakan, suara tembakan, suara tembakan, suara besokan, suara besokan, suara besokan, suara tusukan, suara tusukan, suara tusukan, diperpanjang, oke, dinikmati. Oke, yo, oke, gimana? Udah lebih semangat? Sudah. Oke, jadi nanti kalau misalkan nanti di pertengahan kita kok lulus lagi, nanti kita semangatin lagi. Oke ya? Oke. Ya, kira-kira sudah siap untuk kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok untuk ke tahap selanjutnya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi ketika nanti apapun yang kita bahas di sini itu ya jadi rahasia kelompok kita saja. Jadi nanti apapun yang kita bahas jangan sampai nanti keluar. Jadi nanti biar mungkin permasalahan-permasalahan kita yang di sini ya cukup kita saja yang tahu. Kemudian yang selanjutnya asas kesukarelaan. Jadi di sini nanti dalam kalian menyampaikan apapun permasalahan kalian tidak ada paksaan. Jadi nanti misalkan nanti Mas Fajar, Mas Eko, ketika nanti ada yang bertanya permasalahan kalian seperti apa, ya kalian dengan sukarela menyampaikan permasalahan kalian seperti apa. Kemudian asas keterbukaan. Jadi nanti dalam kelompok ini juga tidak ada yang kita tutup-tutupi, semuanya saling terbuka. Jadi nanti apa yang kita bahas di sini, yang satu juga menyampaikan pendapatnya, yang satu pun juga sama. Jadi nanti tidak ada yang semua mungkin salah satu atau beberapa anak yang hanya diam saja. Kemudian yang terakhir asas kenormatifan. Jadi kenormatifan itu apapun yang kita bahas di sini, yang kita sepakati juga harus sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi nanti ketika apalagi kita di dalam suatu lingkungan sekolah, jadi kita juga harus mengikuti norma-norma yang ada di sekolah seperti apa. Jadi ketika apa yang kita sepakati itu nanti tidak sesuai dengan misalkan mungkin melanggar norma dengan sesama teman atau mungkin dengan bapak ibu guru, nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus sesuai dengan norma yang berlaku seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tidak. Ada ya. Oke, nanti kalau mungkin di pertengahan jalan ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan ke saya seperti itu. Iya. Iya, Kak. Nah, jadi nanti di kegiatan kita nanti Bapak ada 2 permainan. Jadi nanti biar di dalam permainan itu nanti bisa sedikit banyak lah nanti bermanfaat buat kalian, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Jadi nanti yang pertama permainannya itu adalah throw ball. Throw ball itu jadi nanti kalian bermain seperti melempar bola. Nah, sebelum permainan melempar bola itu tadi, nanti teman-teman yang lain bebas silahkan mau bertanya tentang intinya yang menyangkut tentang konsentrasi belajar, entah itu permasalahan di kelas seperti apa atau mungkin apapun itu yang penting menyangkut tentang konsentrasi belajar. Kemudian permainan yang kedua tentang yaitu catchball. Catchball itu berarti menangkap bola. Jadi nanti kalian saya buat melingkar, kemudian nanti satu tangan seperti ini memegang bola, kemudian yang satu tangannya nanti berusaha untuk mengambil bola dari teman yang di sebelahnya. Ada yang bingung dulu nggak dari penjelasan yang saya jelaskan? Cukup paham ya? Nanti kalau misalkan nanti bingung, kita langsung lakukan aja permainan. Jadi nanti sebelum kita buat bola-bola itu, nanti kalian bebas mau bertanya. Nanti buat 3 pertanyaan di dalam kertas itu. Intinya yang tentang boleh mau tanya tentang pengertian belajar apa, atau mungkin kesulitannya dalam belajar apa, kesulitan dalam meningkatkan konsentrasi belajar, kemudian cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Paham ya? Cukup 3 aja. Tadi yang pertama apa? Misalkan pengertian juga boleh, atau mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi, atau misalkan dari pihak luar atau mungkin dari diri kita sendiri, itu juga boleh, bisa bebas kalian tuliskan. Oke, kita mulai permainannya ya. Jadi nanti setiap anak nanti silakan bola dilempar seperti ini, kemudian nanti dari teman yang lain memberikan pertanyaan, dan nanti si pemain ini harus menjawab pertanyaan dari temannya. Gitu. Oke, kita mulai dulu dari siapa dulu? Nanti dari Mas Niko. Oke, yang mau nanya siapa kira-kira? Saya. Dari Mas Eko. Pertanyaannya, bagaimana caranya kamu mengembalikan konsentrasi belajar? Dengan
dengan kita mencatat hal-hal yang enggak gitu penting atau yang penting, terus merapikan tempat belajar Pak. Biasanya itu kalau tempat belajar yang bersih itu enak, bisa konsentrasi dengan benar Pak. Oke ya. Oke, selanjutnya langsung ke Mbak Ajeng nggak apa? Ayo. Coba. Yuk, yang ngasih pertanyaan langsung ke Mas Niko. Apa yang mempengaruhi konsentrasi belajar? Apa? Terus ngantuk. Terus mikirin hal-hal yang di luar. Terus biasanya teman ngajak gojek. Cukup. Oke ya. Oke, geser langsung ke Mbak Afina. Oke, yang ngasih pertanyaan Mbak Ajeng. Yo, 1, 2, 3. Apa faktor internal dari dalam diri kamu yang membuat konsentrasimu itu berkurang? Faktor internal yang membuat konsentrasi belajar saya berkurang itu biasanya saya teringat hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut. Cukup. Cukup, oke. Oke, Mbak Nanda. Yang ngasih pertanyaan Mbak Afina. Ya, 1, 2, 3. Agak tinggi dikit. Ya. Apa solusinya ketika kamu tidak bisa berkonsentrasi? Mencoba memperhatikan pelajaran. Terus cukup. Oke, masih ada lagi yang mau main? Cukup. Cukup ya. Oke. Nah, ini permainan yang pertama. Kemudian Bapak masih ada permainan selanjutnya. Di sini nanti Bapak akan kasih satu kertas. Silakan nanti dituliskan 3 pertanyaan. Pak. Pertanyaan berkaitan tentang konsentrasi belajar. Boleh pengertiannya, boleh faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh kesulitan apa yang dialami dalam rangka untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Bebas. Aja lah. Boleh A, B, C, D, boleh 1, 2, 3. Cukup satu pertanyaan aja, jangan nanti satu terus dikasih A, B, C, D, nanti terlalu banyak. Pilihan ganda. Oke, sudah? Belum? Ayo kerjakan sendiri. Mas, bebas saja kamu. Kira-kira apa yang mau kamu tanyakan? Boleh mungkin siapa tahu nanti pertanyaan kamu bisa jadi jawabannya, siapa tahu nanti bisa memberikan kamu motivasi agar bisa meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Oke, yang sudah silakan untuk dibuat seperti bola tadi. Boleh di apa remes-remes seperti kayak tadi buat bola. Tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai sobek. Oke. Nah, sekarang geser ke kanan. Kanan sebelah temanmu. Kanan. 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 Oh ya, kanan sini. Kanan. Kanan. Oke. Lagi, Pak. Lagi. Kanan. Oh, Pak. Nah, kembali ini. Kanan. Ini nanti kembali loh, Pak. Oke, udah cukup. Kanan. Kiri. Yo, wes. Wait.
Cukup? Iya, Udah pegang semua? Sudah. Sudah, oke. Nah, kita masuk ke permainan yang kedua. Permainan kedua yaitu catchball. Dan nanti seperti yang tadi saya bilang, silakan yang tangan sebelah kanan untuk tangan di sebelah kanan di atas seperti ini. Nah, gitu. Kemudian yang kiri, oke, Mas Niko bisa maju ke sini, ke depan. Dibuat lingkaran. Oke. Yang penting bisa mengambil bola dari temannya. Tapi jangan terlalu dekat ya. Oke, nah permainannya nanti misalkan nanti akan saya buat A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi nanti kita akan bernyanyi A, B, C, D, E, F, G pakai bahasa Inggris. Kemudian untuk yang A nanti A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Oke, gitu ya, paham ya? Siapa yang A? A Mas Niko, O A Noval, B Budi, C Afina, terus D Nangga, E Mbak Ajeng, F Mas Fajar, G Mas Niko. Dan nanti ketika saya bilang A, berarti nanti yang mengambil Mas Budi. Oke, paham? Kalau saya bilangnya nanti F siapa? F Fajar. Berarti nanti yang harus mengambil Mas Niko. Mas Niko. Nah, ketika nanti misalkan tadi Mas Niko ya. Nah, nanti gimana caranya ketika mau diambil Mas Fajar cepat-cepat untuk diterkam. Jadi maksudnya biar bola itu tidak bisa diambil. Nah, ketika nanti bola itu bisa diambil, coba diambil Mas Niko. Diambil. Nah, ketika bisa, berarti yang kalah Mas Fajar. Ketika nanti tidak bisa diambil, berarti yang kalah Mas Niko. Dan nanti yang kalah silakan untuk dibuka lembar kertasnya, kemudian nanti silakan dijawab pertanyaannya. Gitu. Pertanyaan nanti cukup yang dibaca satu aja. Oke, kita coba dulu apa langsung mulai? Coba. Ya, oke. Kita nyanyi ABC sampai Z, terus nanti saya akan menyebutkan. ABCD pakai bahasa Inggris ya. Oke. 1, 2, 3, 4. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. C. Nah, siapa? C berarti. Mbak Ayun. Mbak Afina. Nah, kenapa tadi malah Ayun yang ngambil? Iya. Nah, gitu. Harusnya kan kamu cukup yang kiri saja ya bekerja. Oke, berarti yang salah Mbak Afina. Mbak Afina. Oke, silakan dibuka kertasnya. Yang Kan baru coba, Pak. Coba. Oh iya, Iya, kan baru coba. Oke. Nah, sekarang serius. Nanti yang salah berarti nanti harus dibuka, kemudian nanti harus menjawab isi dari pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. D. Nanti dari saya. Oke. Berarti silakan Ajeng untuk dibacakan kertasnya. Wow. Kertas yang dibawa Mbak Ajeng sendiri. Nah, itu. Kita nggak usah perlu tahu siapa yang nulis, tapi silakan dibaca pertanyaan yang pertama. Ini dijawab, Pak? Ya. Salah satu atau tiga? Salah satu aja. Salah Bebas satu. mau jawab nomor berapa? Pengertian konsentrasi belajar. Pengertiannya adalah pemusatan pikiran terhadap pembelajaran. Jadi kita Terhadap? harus fokus terhadap belajar. Oh gitu. Iya. Itu jawaban dari Mbak Ajeng. Ajeng. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Ajeng. Sekarang dicetak dulu pertanyaannya. Oke, jadi nanti misalkan nanti Mbak Ajeng salah lagi, nanti tinggal jawab salah yang lain. Oke, kita mulai lagi ya. Tangannya harus terbuka gini, jangan langsung mau tutup. Harus benar-benar terbuka. Terbuka. Oke. Terbuka. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. G. Nah, siapa ini yang rekam malah? Lah ini kenapa malah? Berarti ini udah dapat loh? Iya. Berarti yang salah? Mas. Iya sama Mas. Oke, sekarang Mas Fajar juga buka satu. Kalau lagi, Pak. Kamu juga. Aku bet. Ini dibaca.
Tidak mau. Bebas mau jawab yang mana? Mas Fajar dulu. Boleh? Kamu dulu. Saya Atau dulu. Vicky? Oke, siap. Kesulitan dirimu untuk konsentrasi belajar apa? Ya. Kesulitan itu ketika guru mengajar itu kadang susah konsentrasi karena teman itu suka ngajak ngobrol, suka ya gimana berisik gitu loh. Betul ya. Iya. Oh, Sudah. sudah. Itu aja. Kadang juga lapar. Lapar karena pagi tidak sarapan gitu. Iya. Atau memang lapar terus? Mau udah makan tetap Lapar. lapar. Lapar Terus juga. nyalain terus ya. Iya. Oke, beritahu buat Mas. Yang sudah dijawab centang dulu. Oke, sekarang Mas Fajar. Apakah kamu adalah orang yang sulit berkonsentrasi? Jawabannya iya. Ya. Alasannya? Karena banyak teman yang ketika sedang pembelajaran itu malah ngajak bermain, diajak bermain. Sama kayak yang tadi ya. Terus ada lagi nggak kira-kira faktor yang lain? Lapar juga, lapar termasuk Pak. Iya. Sana kadang suka mikirin yang pas bukan pelajarannya. Apa? Cewek. Ya. Oke, yang itu silakan dicentang. Oke, kita lagi. Berikut lagi. Oke. Udah semua? Yuk, tangannya agak dibuka biar nanti teman yang lain bisa. Yang satu yang kanan agak dekat. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Yang sana, Pak. Saya yang nutup Mas namanya. Fajar Yang saya namanya ambil juga ini. gini Iya. Pak. Berarti Acin juga salah. Lah, kok Iya. Saya Pak. Ya, Oh, saya berarti? Saya lagi. Tapi ini kok bisa dari tadi? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Mas Saya Fajar salah. lagi. Oke. Saya dulu salah. apa kali? Cara menghindari rasa jenuh saat pembelajaran berlangsung. Cara untuk menghindari rasa jenuh. Kita terfokus pada pembelajaran, terus pas saat pembelajaran itu dibuat asik Pak. Jadi Dibuat asik. kita tidak jenuh saat dalam mendengarkan materi yang dijelaskan. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Perhitungan betul. Oke, mau lagi apa udah cukup? Lagi-lagi. Oke, terakhir. Ini terakhir aja. Oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. D. Ayo. Mbak Aji harus saya tambah nggak ngambil resepnya sih. Satu lagi. Niko gerak. Niko gerak. Dua orang. Ajeng sama Mas Niko. Yuk, baca dulu dibacakan. Pertanyaan selain yang tadi. Ya. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama itu karena sibuk mainan HP, lapar. Kalau kita kelaparan itu biasanya itu makan di kelas Pak. Terus ngantuk. Ngantuk, jadi Iya. nggak bisa konsentrasi Iya. ya. Oke, ya. Udah cukup? Cukup. Cukup, itu abad aja. Niko yuk. Ya. Menurut pemahamanmu apa itu konsentrasi belajar? Apa? Konsentrasi belajar adalah suatu pemusatan terhadap objek yang kita amati, Pak. Berarti kalau misalkan yang kita amati misalkan apa? Misalkan suatu pembelajaran, Pak. Jadi kita harus ya konsentrasi terhadap itu, Pak. Oh gitu. Ya, dengan materi yang disampaikan gitu ya. Kalau tapi biasanya Mas Niko gimana? Kalau saya kadang memperhatikan, kadang suka ya Malah lihat-lihat ke Iya. luar ini ya, luar kelas. Oke, ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kita masuk kembali ke posisinya semula tadi. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari materi tentang permainan ini tadi? Lebih berkonsentrasi untuk mengetahui dan gimana ya Pak ya, dari tangan, dua tangan sama pikiran itu harus bisa Iya. klop semua Sama gitu. juga harus memahami instruksinya ya. Misalkan Iya. tadi saya bilang D ya berarti yang harus mengambil ya D. F. Ya, Nah,
Makanya jadi ketika kita mungkin apalagi mulai dari yang awal tadi, ketika kita permainan misalkan kita diberi pertanyaan, itu kan kita harus fokus dulu ke permainan itu. Nah ketika kita harus dipecah fokus atau mungkin pemikiran kita ke hal yang lain, misalnya kita harus menjawab pertanyaan, otomatis kan kita juga sudah kesulitan dalam menjaga konsentrasi kita. Nah di sini Bapak juga ada materi yang akan ini agar kalian juga lebih menguatkan diri kalian tentang apa sih sebenarnya konsentrasi belajar itu, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan konsentrasi belajar itu apa. Nah ini konsentrasi belajar. Kemudian pengertian konsentrasi tadi, seperti yang kalian sampaikan tadi, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran, memusatkan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan pelajaran atau belajar maupun proses belajar yang dilakukan. Jadi konsentrasi belajar itu adalah ketika misalkan di dalam suatu pembelajaran di kelas atau mungkin seperti ini pun itu juga sudah termasuk konsentrasi belajar kalian. Ketika misalkan mungkin saya menyampaikan materi, kemudian misalkan Bapak Ibu guru menyampaikan materi di depan, ketika kalian mungkin bisa memusatkan perhatian kalian, kemudian bisa fokus pada pelajaran, kemudian kalian bisa memahami. Kalau mungkin kalian hanya fokus saja tapi tidak bisa memahami atau mungkin istilahnya tahu dari isi pelajaran yang disampaikan, berarti mungkin sama aja kalian juga tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Jadi ya baik mungkin perhatiannya, kemudian isi dari materi yang disampaikan, kemudian apa yang disampaikan dari Bapak Ibu guru itu kalian juga harus bisa memahami. Nah, itu yang baru dinamakan konsentrasi belajar. Kemudian ciri-ciri konsentrasi belajar, dan di sini dari apa suara menyebutkan bahwa menjelaskan klasifikasi perilaku belajar yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri belajar siswa yang dapat berkonsentrasi belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku kognitif, kemudian perilaku afektif, perilaku psikomotor, kemudian perilaku bahasa. Nah dari keempat perilaku ini kira-kira dia tahu nggak perilaku kognitif itu seperti apa, afektif seperti apa, psikomotor seperti apa, bahasa seperti apa? Kira-kira dia tahu nggak? Oke. Jadi untuk perilaku yang kognitif yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan. Jadi ya baik ketika mungkin Bapak Ibu guru menyampaikan, kira-kira apa sih yang ada di dalam materi tersebut, kira-kira kalian bisa memahami atau enggak? Kira-kira kalian mengetahui enggak apa yang disampaikan dari ya baik informasi, kemudian masalah kecakapan intelektual, yaitu pada perilaku kognitif ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul bila diperlukan, komprehensif dalam penafsiran informasi, mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dan mampu mengadakan analisis dan sintesis pengetahuan yang diperoleh. Jadi dari hasil mungkin apa yang sudah kalian amati dari pembelajaran tersebut, kalian itu secara tidak langsung bisa menyimpulkan apa sih isi dari materi yang sudah disampaikan, kemudian dapat munculkan pengetahuan yang baru dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian perilaku afektif yaitu perilaku yang berupa sikap dan apresiasi. Pada perilaku ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya penerimaan, yaitu tingkat perhatian tertentu, respon yang berupa keinginan untuk mereaksi bahan yang diajarkan, mengembangkan suatu pandangan atau keputusan sebagai integrasi dari suatu keyakinan, ide, dan sikap seseorang. Jadi ini lebih ke ketika kalian sudah menyampaikan itu, sudah mendapatkan informasi itu, kira-kira ketika mungkin ditanya lagi oleh Bapak Ibu guru atau teman-teman kalian bisa menyampaikan kembali isi dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian perilaku psikomotor. Pada perilaku ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan petunjuk guru serta komunikasi nonverbal seperti ekspresi muka dan gerakan yang penuh arti. Jadi kayak misalkan contoh tadi, ketika mungkin saya kasih instruksi, contoh tadi suruh mengambil bola atau mungkin suruh ya apapun itulah, ketika kalian diberi instruksi, kalian bisa melakukan instruksi itu dengan baik. Kemudian ketika diberikan contoh dari Bapak Ibu guru, apakah kalian bisa melakukan contoh itu dengan sesuai dengan contoh yang diberikan. Kemudian perilaku bahasa. Dari perilaku ini siswa yang dapat memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. Jadi ketika kita tidak bisa konsentrasi, otomatis apa yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi, contoh misalkan saya sudah saya sampaikan tadi, misalkan apa yang saya sampaikan itu kalian tidak bisa menerima dengan baik, otomatis ketika kalian akan menyampaikan ke teman kalian atau mungkin apa yang sudah saya sampaikan ini kalian juga tidak bisa ya menerima dengan baik, kemudian juga tidak bisa
mengkoordinasi apa ya istilahnya bahasa kalian dengan baik seperti itu. Nah, kemudian menurut Abin Samsudin ini menyebutkan bahwa konsentrasi belajar seseorang dapat diamati dari berbagai perilaku. Nah, ini yang pertama, fokus pada pandangan. Ini misalkan kalian ketika di kelas berarti harus fokus pada Bapak Ibu guru, kemudian fokus pada papan atau papan tulis atau media yang ditampilkan. Seperti contoh sekarang ini PowerPoint, berarti kalian memperhatikan tampilan yang di depan. Kemudian perhatian berarti memperhatikan sumber informasi dengan seksama. Kemudian sambutan lisan atau verbal response berarti bertanya untuk mencari informasi tambahan. Kemudian menjawab, mampu menjawab dengan positif apabila sesuai dengan masalah, negatif apabila tidak sesuai dengan masalah, dan ragu-ragu apabila masalah tidak menentu. Jadi ketika kalian berkonsentrasi, ini ketika mungkin kalian menjawab pertanyaan itu bisa kalian menjawab dengan jawaban yang positif, negatif, atau mungkin ketika kalian ragu-ragu. Jadi kadang kan kita ketika konsentrasi tidak benar-benar fokus, akhirnya jawaban yang kita berikan jadi ragu-ragu karena kita tidak benar-benar memahami atau mungkin fokus dengan materi yang disampaikan. Kemudian memberikan pernyataan atau statement untuk menguatkan, menyetujui serta menyanggah dengan alasan atau tanpa alasan. Dan kemudian sambutan psikomotorik ditujukan dengan atau oleh perilaku membuat catatan, kemudian menulis informasi dan membuat jawaban atau kadang-kadang ketika kita sudah tidak konsentrasi, itu pun mungkin ketika guru menyampaikan apa kita juga tidak akan langsung mencatat. Mungkin kita sibuk dengan main HP tadi, atau mungkin kita malah fokus dengan, atau kita keingat mungkin hal-hal yang di rumah tadi, misalkan mungkin di rumah tadi masak apa, atau mungkin nanti masakannya tadi tinggal satu, nanti kalau dimakan tadi atau orangnya di rumah seperti apa, nah seperti itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Kalau faktor internal kira-kira faktor dari mana? Jadi dalam. Dari diri sendiri. Kemudian kalau eksternal Luar. Nah, kalau dari kalian sendiri pengetahuan kalian, faktor internal kira-kira apa? Faktor internal itu seperti resah, terus Ya tadi mikirkan hal-hal yang di rumah tadi. Kemudian kalau faktor eksternal, Teman. terus ayam. Kantin. kantin ya karena cepat-cepat pengen makan ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor internal merupakan faktor yang menentukan apakah seseorang dapat melakukan konsentrasi belajar secara efektif atau tidak. Berikut ini termasuk dalam faktor internal ini. Contohnya kayak misalkan jasmania. Faktor jasmania meliputi kesehatan badan, fisik seseorang secara keseluruhan. Dan ini terdiri dari kondisi fisik, apakah itu mungkin dalam kondisi sehat atau tidak, karena kadang ketika kita sudah tidak sehat atau kondisi fisik kita terganggu, otomatis kita mau pelajaran pun juga rasanya kan sudah malas seperti itu. Kemudian cukup istirahat dan tidur. Kadang karena kita sekarang ini kan udah zamannya banyak game, banyak aplikasi-aplikasi, otomatis kita sampai kadang larut malam kita fokus pada HP sampai akhirnya tidur terlalu larut, dan paginya ketika mungkin pelajaran kan kita sudah ngantuk. Dan mengkonsumsi makanan yang memenuhi standar gizi yang seimbang. Nah, ini mungkin saya yakin kalau di sini nggak ada yang sampai mungkin kurang gizi atau mungkin sampai mungkin ya ini mungkin contohnya kalau kita kurang makan gitu lah, kita lapar, otomatis kita juga mau konsentrasi pun juga rasanya susah. Kemudian panca indera, nah mungkin ini kalau di sekolah kita saya yakin juga tidak ada, karena hampir semua mungkin untuk panca inderanya juga semuanya normal dan juga tidak ada gangguan apapun, juga tidak ada yang menderita gangguan fungsi otak dan saraf. Kemudian faktor rohaniah, nah ini contoh mungkin kehidupan yang cukup tenang, kemudian memiliki sifat sabar, konsisten, taat beribadah juga, kemudian tidak memiliki masalah yang berat, serta memiliki kemauan keras, serta tidak mudah putus asa. Nah, ketika mungkin kayak kita di rumah banyak pikiran atau di rumah banyak masalah, otomatis akhirnya kita juga jadi banyak. Mungkin kayak misalkan ya termasuk mungkin faktor pikiran dengan pacar tadi, atau mungkin dengan orang tua, kondisi di rumah tidak baik-baik saja, otomatis ketika di sekolah kita suruh konsentrasi malah mesti buyar, karena pikiran kita akan terfokus ke hal-hal yang di luar pembelajaran gitu. Kemudian ini faktor internal.
Nah, untuk faktor eksternalnya tadi, contohnya seperti kayak misalkan dengan dari teman tadi, kemudian misalkan mungkin dari bapak ibu guru pun juga bisa, misalkan mungkin dari bapak ibu guru ketika mungkin di depan intonasinya atau mungkin ketika menyampaikan materi terlalu pelan atau mungkin terlalu cepat, kalian kan juga tidak bisa berkonsentrasi. Ini cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama mungkin carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Mungkin termasuk di kelas ya, karena kita mungkin basicnya di SMK. Kalau kita praktek atau mungkin kita pelajaran dekat ruang praktek, otomatis kan kita terganggu. Misalkan mungkin banyak yang lewat atau mungkin banyak gangguan-gangguan suara, seperti itu kan akhirnya membuat konsentrasi belajar kita juga berkurang. Kemudian siapkan peralatan belajar yang dibutuhkan. Nah ini banyak sekali saya melihat mungkin ya baik mungkin tidak bawa pulpen, mungkin bukunya ketinggalan. Nah itu termasuk habis itu. Ketika mungkin sudah banyak hal-hal yang harusnya itu sebagai keperluan kalian dalam belajar itu ketinggalan atau mungkin tidak punya, otomatis juga akhirnya apa yang disampaikan bapak ibu guru tidak masuk karena kalian malah fokus untuk nyari pulpen, untuk nyari perlengkapan seperti itu. Kemudian rapikan area belajar ini juga penting karena ketika belajar mungkin terlalu banyak barang-barang yang berserakan atau mungkin tempat belajar kalian itu tidak nyaman, otomatis juga konsentrasi belajarnya pun akan terganggu. Kemudian matikan perangkat elektronik seperti tadi, karena memang kita zamannya itu udah dikit-dikit harus HP, dikit-dikit harus media sosial. Jadi kan kayak konsentrasi kita itu pasti akan terpecah ketika mungkin kita dengar notifikasi, kita dengar mungkin bunyi-bunyi dari HP, otomatis kita mungkin langsung akan akan langsung melihat notifikasi itu seperti itu. Kemudian belajar sesuai jadwalnya ini. Kira-kira kalau kalian di rumah punya jadwal belajar enggak? Ada? Ada ya? Kadang kita juga sebenarnya ini ya penting nggak penting sih ya. Yang penting gimana caranya kita bisa mengatur waktu kita. Ketika mungkin kita belajar sudah terlalu malam atau mungkin sudah lebih dari jam 10, saya yakin pasti juga kalian mau konsentrasi pun juga susah karena kita juga pastinya sudah mengatur. Kemudian ajaklah teman untuk belajar bersama. Nah, ini salah satunya mungkin ketika kita sudah misalnya di kelas lah kondisinya, ketika di kelas teman yang lain mungkin berisik, sini diajak aja mungkin dari yang berisik tadi terus rasa mungkin udah tidak perlu istilahnya berisik ribut ya, mungkin diajak aja untuk mungkin belajar bersama. Jadi nanti teman-teman yang ribut tadi yang banyak ngomong tadi bisa kita belajar bersama. Jadi nanti kita bisa mungkin sama-sama untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Kemudian berilah ini insentif kepada diri sendiri. Nah ini contohnya misalkan katakanlah hari ini saya bisa menguasai pelajaran tertentu, saya bisa konsentrasi. Saya tak memuaskan diri saya dengan katakanlah beli makan yang enak atau mungkin dengan mungkin seperti itu. Jadi biar kita tidak hanya sekedar mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita untuk diri sendiri pun juga itu penting. Gitu. Nah, kemudian cara-cara untuk mempertahankan konsentrasi selama belajar. Pertama, menemukan metode belajar yang tepat, kemudian jadilah pelajar yang aktif, kemudian menemukan target belajar, kemudian sepakatkan beristirahat. Nah ini ketika kita belajar itu di dalam kelas itu aktif, saya yakin kalian juga konsentrasinya pasti akan terfokus karena ketika mungkin bapak ibu guru menyampaikan materi atau mungkin ada satu hal yang mungkin bapak ibu guru salah dalam menyampaikan suatu materi atau mungkin bahasanya juga salah, ketika kalian konsentrasi dan aktif pasti kalian akan langsung menyanggah, Pak kok seperti ini sih, kok apa yang bapak sampaikan tidak sesuai dengan mungkin yang ada di materi. Itu kan ketika kalian aktif pasti juga dari bapak ibu guru ketika kalian menyampaikan materi tidak sesuai atau mungkin terlalu cepat atau seperti apa, kalian harus aktif. Kalian juga bisa aktif dan mungkin kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bapak ibu guru itu kalian juga bisa mengoreksi seperti itu. Nah, kemudian ini tips-tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, ini terlalu banyak ya mungkin ya. Mungkin bisa saya ambil kesimpulannya aja. Mungkin bisa membaca materi dengan suara yang lantang. Jadi ketika mungkin kadang ada orang yang ketika mungkin membaca sesuatu itu hanya dengan apa istilahnya dalam hati atau mungkin hanya pelan-pelan, itu kadang juga belum benar-benar bisa menguasai materi yang disampaikan guru atau mungkin materi yang akan dipelajari. Kemudian beristirahatlah 20 menit setiap 2 jam untuk merelaksasi diri. Nah, ini makanya kenapa ada kita kan ada pergantian jam itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk sekedar istirahat sejenak, bukan mungkin ketika kita sudah pelajaran selesai
kadang kita masih masih terlalu fokus kepada hal-hal yang mungkin sebenarnya itu tidak perlu kita pikirkan lagi. Kita mungkin pelajaran selesai, tapi kita masih karena mungkin ada beberapa materi yang tidak kita selesaikan di mapel tertentu, katakanlah matematika. Kita misalkan mengajarkan matematika 2 jam, tapi kadang kan kita juga tidak bisa selesai dalam waktu 2 jam itu. Kadang kan otomatis waktu harus butuh tambahan, dan mungkin ketika masuk pelajaran yang lain, otomatis kan kita malah memikirkan pelajaran yang sebelumnya, padahal kita harusnya sudah mungkin waktunya untuk beristirahat atau mungkin memikirkan ke pelajaran yang lain. Kemudian gunakan sebanyak mungkin indera sebagai cara memanfaatkan berbagai sarana untuk mengingat informasi. Jadi mungkin juga misalkan mungkin dengan ya mata ya apapun itu pada indera kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian ingatlah bahwa otak membutuhkan waktu untuk beralih ke subjek berikutnya. Contoh, jika Anda belajar sains selama 1 jam dan langsung belajar bahasa Inggris, 10 menit pertama akan digunakan untuk menyesuaikan pikiran dengan subjek baru. Sebaliknya lakukan aktivitas ringan selama masa transisi. Jadi jangan ketika kalian awal mungkin fokus ke matematika kemudian langsung beralih ke bahasa Inggris, saya yakin pasti juga kalian akan merasakan kebingungan kan seperti itu. Kemudian jangan mengabaikan subjek yang memberikan kesempatan berkembang. Jadi mungkin contohnya kayak misalkan ketika misalkan kalian sudah diajak ngomong teman kalian yang satu, misalkan bahas aja satu atau mungkin kadang kan ada temen yang tahu nggak ini ada permasalahan ini. Ketika mungkin kalian hanya biarkan, otomatis kalian akan langsung terjun ke fokus kalian akan langsung ke teman kalian, dan apa yang disampaikan teman kalian itu jadi langsung berkembang, dan nanti pembahasannya kemana-mana, otomatis jadi nanti efeknya nanti kalian juga tidak fokus ke pelajaran, malah langsung mengikuti apa yang disampaikan teman kalian tadi. Kemudian, nah ini belajar, kemudian imajinasi materi yang sudah dipelajari, juga bisa mengingat topik yang dibahas melalui gambar dalam pikiran. Kemudian pastikan ada tidur malam yang cukup, kemudian susun jadwal, kemudian jangan begadang. Tadi mungkin juga kaitannya dengan jangan tidur terlalu malam. Nah mungkin itu aja materi yang saya sampaikan tentang konsentrasi belajar. Nah terakhir sebelum kita tutup kegiatan ini, kira-kira apa sih yang mungkin bisa kalian ambil dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang konsentrasi belajar? Bisa kalian jadi tahu pengertian konsentrasi apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar tadi apa. Yuk silakan. Nah, Vina. Yang jadi tahu jadi konsentrasi belajar tadi pengertiannya apa tadi, pengertiannya konsentrasi belajar? Fokus pada satu titik dan tidak mementingkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Kemudian faktor-faktor tadi ada faktor Internal dan eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor Dari Faktor diri dalam kita. diri dan sendiri. faktor eksternal. Dari luar. Dan tadi cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi apa contohnya? Cari tempat yang tenang. Merapikan tempat Tempat. Tapi alat-alat belajar. Terus menjauhkan benda elektronik. Matikan silent. Oke, jadi sudah sedikit banyak sudah mulai ini ya, ada peningkatan mungkin. Jadi ternyata kalau misalkan saya seperti ini jadi mungkin konsentrasinya akan terganggu seperti itu. Nah kira-kira dari apa yang sudah Bapak ini sampaikan di kegiatan ini, kira-kira jadi ada ini enggak, ada kayak pengetahuan yang baru mungkin, jadi yang tadinya enggak tahu ada tambahan. Nah, sebelum mungkin Bapak tutup, kira-kira ada pertanyaan dulu dari kalian semuanya? Cukup. Ya. Sebelum Bapak tutup ya intinya harapan Bapak setelah kita membahas tentang materi ini ke depan, jadi nanti kalian setidaknya mungkin punya seperti kayak solusi lah. Jadi ketika mungkin dalam pelajaran saya mungkin atau kalian menemukan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan konsentrasi belajar, kalian sudah bisa mengatasi. Jadi mungkin ketika mungkin teman mengajak bicara, gimana caranya kalian bisa mengantisipasi itu. Kemudian mungkin contoh tadi kayak misalkan di rumah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kayak yang akhirnya jadi kayak terpikirkan, atau mungkin kayak pikiran di rumah mungkin ada hal-hal yang harusnya mungkin sudah selesai di rumah tapi kalian bawa sampai ke rumah, mungkin termasuk kayak permasalahan kalian dengan ya baik itu pacar atau mungkin itu dengan orang di rumah seperti itu. Nah itu
kalian harus bisa memposisikan gimana mungkin posisinya ketika saya di sekolah berarti harus fokus ke sekolahan, ketika mungkin di luar mungkin dengan teman atau mungkin ya dengan orang tua juga. Jadi harapan saya setelah ini kalian bisa lebih meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Nah, seperti yang sudah saya tadi sampaikan di awal, jadi apa yang sudah kita bahas bersama ini hanya cukup mungkin apa ya istilahnya mungkin permasalahan-permasalahan yang kalian alami atau mungkin apa ya curhatan dari kalian tadi cukup banyak kita yang tahu. Tapi mungkin untuk manfaatnya seperti apa atau mungkin gimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi belajar mungkin bisa kalian share ke teman-teman yang lain. Tapi untuk yang mungkin permasalahan yang kita alami atau mungkin hal-hal yang mungkin itu memang benar-benar harus kita pendam dan mungkin tidak harus disampaikan ke orang lain ya cukup kita yang tahu saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan setelah kegiatan ini nanti silakan untuk kembali ke kelas lagi. Nah, saya Bapak ucapkan terima kasih sekali karena sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Ya tentunya selama kita sudah bahas ini mudah-mudahan tetap ada manfaatnya buat kalian dan buat saya sendiri pun juga ada manfaatnya. Nah, sebelum kita akhiri karena awal kita tadi juga sudah berdoa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.